sudah bisa ketemu sini, ya nanti banyak tanya, ya atau saya banyak tanya kebalikannya, ya kan? Makanya maskernya dibuka aja Pak, supaya kedengeran jawabannya. Jawab lagi ya? Takut Bu, gitu sih. Gitu aja. Alasan aja tuh. Belum mandiri belajar. Kenapa disebut mandiri belajar? Dia itu tadi belajar PMM-nya ada tuh. Itu ciri-cirinya nih disebut tuh. Kurikulum Merdeka sumber belajarnya pakai PMM tuh. Disebut tuh. Ya. Dia pakai platform nanti Pak Musi jelasinnya. Ya. Sumber belajarnya berbasis digital. Platform artinya digital, kelas komputer. Ya. Tapi kalau orang politik ini lagi dengan 2024 sudah janji politik saya boleh nggak ngelibatin orang tua? Guru gua nggak bisa ini, boleh Pak, paham? Boleh libatin orang tua, gitu ya, boleh kalau pacarnya komite, ya, boleh politikus, boleh kalau itu, boleh Pak, dikasih kebebasan. Ya, jadi proyek itu jangan takut-takut, ya, cuma itu tadi. Jangan nimbrung doang, bukan nimbrung, tapi dia punya keahlian, skillnya. Terus Pak ya, misalnya SMP, serada, pegang serada, mana serada? Nah, puisi ya, dibuka dong puisi ya. Ini lagi buat composting. Nah sekarang sekolah Adiwiyata, dia panggil dinas kehutanan yang latih, gabung dia Pak, gitu caranya. Boleh. Gitu caranya ya. Jadi ibu gak usah takut-takut. Nah sudah. Siapa yang sudah melaksanakan proyek di semester ini? Coba tunjuk tangan sekolahnya. Ayo, bagus. Nah, nyalanya belum tuh. Berarti gak pernah buat. Ya. Caranya bagaimana Pak? Kalau punya proyek, itu diselebrasi tuh di lapangan, dia orang foto banyak ya. Itu kayak 45 kemarin tuh. Eskulnya unjuk kebolehan. Bapak Kak, nah ekstra boleh Bapak ya. Bagus, nyambung ekstra nih. Setelah 1 jam saja. Ya. Sehingga seluruh mata pelajaran itu jumlah jamnya 40 jam seminggu. Nah, ini apa? Nentuan 1 jam untuk di kelas itu kira-kira diperbolehkan ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Guru BK jangan 150 orang. 150 orang. Ya, kalau dibagi 3 itu berapa kelas tuh? 5 kelas ya? Sekali Ibu diberi kebebasan mengelola sekolah. Apa ya? Yang penting tidak merugikan anak-anak. Emang yang maintain siapa? Yang dimaintain siapa? Anak kok guru? Anak. Bapak guru. Yang sekolah siapa? Anak. Iya, jadi bapak kepala sekolah, guru, teknik ngurusin anak orang. 3 tahun bisa apa itu? Awas. Kepala sekolah urusannya ngurusin anak orang karena dia bayaran. Ditagih tuh. Berani nggak bapak jadi kepala sekolah? Gue jamin anak lo masuk uswatun sana bisa ngaji 30 juz. Berani nggak ibu gitu? Harusnya berani. Dia bayar. Guru ngajar harus di kelas interaktif. Ngomong mana gitu, ya? Ini bagaimana ngomong? Gurunya jutek, susah Pak. Udah takut dari duluan. Ya, turunan gitu terong lewat, udut Pak. Ini dia. Jadi amanat itu Pak dijalankan Permendikbud nomor 16 tahun 2002. Guru ngajar di kelas harus interaktif. Dengar aja loh. Jangan dijauhin. Yang kedua harus inovatif, pembaharuan. Jadi ngajar boleh begitu mulu. Ngajar dulu gitu sih. Dikit batu, ngajar enggak. Dikit kuasa ada. Ngapain itu lancar bener kan? Banyak.
Tuh, ibu sudah tahu ya kan? Kan? Nah, jadi interaktif, inovatif, aktif. Tahu aktif? Ya. Sudah. Ini penting nih, menyenangkan. Tuh, nomor 4-nya tuh. Pesannya begitu amanahnya. Ngajarnya, guru ngajar begini loh. Satu, interaktif, ya. Harus inovatif, harus aktif, menyenangkan. Tahu menyenangkan mulia. Itu yang cemberut mulu. Nggak boleh. Ya, Pak, kalau guru matematika fisika udah marah-marah, udah repot, Pak. Bagus. Seumur hidup dia ingat aja sampai ke suaminya cerita. Ya, kedua. Diharapkan kepala sekolah ya atau bapak yang ada di sini ubah pulang dari sini yang penuhnya cemberut ya, diubah gitu ya. Saya yakin semuanya sih bagus semua sih ya. Yang penuhnya marah-marah mulu, hilangin marahnya. Ya Bu Andi ya. Habis berantem sama suami tadi dibawa ke sekolah, lu repot. Nggak boleh judes jutek ya. Ini ya. Nih. Nah ini. Jadi Bu Yuni, Ibu SQ ada berapa? Iya berapa? Itu ada sekitar ada 20 ke atas. 20 banyak. Ibu ambil yang Z2 aja yang keren, yang unggulan. Jadi standar mutu ketahuan. Pasti ada SMP yang unggul tuh. Di sini itu angka. Yang sebagai pilihan. Artinya tidak boleh orang lu jangan, bukan begitu Pak. Tetap aja ikut pilih. Tapi wajibnya itu punya unggulan. Jadi ciri khas Cengwan, Cengkareng 1, Cengwan. Cengkareng 1. Dia ciri khasnya ada. Paham ya? Kalau sekarang mau saya lihat dia geroyok udah ricu begitu buat sekolah, wah nggak kelihatan ya, nggak ada hasil apa dia anak kita ya. Coba mulai sekarang berpikir nanti bikin standar mutu lulusan anak kita nih harus punya apa nih anak ini, terus ya, jadi keren. Bu Christine ya, ngantuk. Juga untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir ya untuk mengikuti salah satu acara yaitu penyampaian best practice dari SMP Negeri 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Wakil Kurikulum dari wilayah kecamatan. Elemen ini nanti yang akan menjadi penilaian. Yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Ria. Untuk proyek yang kedua, dimensi yang kami ambil ada 3, yaitu yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan lingkungan hidup. Orang yang beriman adalah orang yang dapat menjaga lingkungannya, kan seperti itu. Elemennya adalah akhlak kepada alam, kemudian subelemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Kenapa kami ambil bergotong royong? Karena selama pelaksanaan proyek, anak-anak melakukannya secara berkelompok. Maka kita akan lihat kolaborasi mereka dan kerjasama mereka. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kreatif. Kenapa kami ambil dimensi kreatif? Karena tadi ada pemanfaatan barang-barang bekas. Kami ingin melihat mereka akan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Artinya dari barang-barang bekas itu mereka akan membuat barang yang lebih berguna dengan hasil karya mereka, dengan hasil ciptaan mereka. Kemudian subelemennya dapat menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Jadi kalau mereka dihadapkan dengan segitu banyaknya sampah plastik, nah sampah plastik itu untuk apa? Di rumah itu banyak kantong-kantong kresek dari Indomaret yang masih suka pakai kantong kresek, kemudian dari pasar, orang-orang tua yang suka belanja gitu, anak-anak yang suka beli es kan itu plastik banyak Bapak Ibu. Nah itu bagaimana mereka dapat memanfaatkan itu menjadi barang yang siap jual kembali. Nah ini target capaian di akhir fase.
Target capaiannya diharapkan peserta didik dapat menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan penghijauan dan pemanfaatan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Alur kegiatan proyeknya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria. Kita selama proyek dengan metode blok ya Bu Ria, 3 minggu. Selama 3 minggu tidak ada kegiatan belajar yang lain selain proyek. Untuk minggu pertama ini mereka nanti akan mendapatkan pengarahan dari wali kelas dan hanya akan mendapatkan materi selama minggu pertama. Tapi pada minggu pertama itu karena di sini ada berkebun dan berkebunnya kami membuat dengan 2 teknik, yaitu teknik hidroponik dan teknik media tanam. Yang kami tanam adalah sayuran. Kenapa? Karena sayuran itu dalam waktu 3 minggu itu bisa cepat tumbuh. Dan itu sebelum saya melakukan proyek, saya sudah melakukan dulu, terlebih dahulu saya tanam dulu mulai dari biji. Saya pengen tahu pertumbuhannya berapa hari gitu, mulai dari biji sampai tumbuh sekitar 10 cm gitu kan. Nah akhirnya kami putuskan untuk bertanam dimulai dari Rabu kemarin. Jadi Rabu kemarin anak-anak sudah kami giring untuk menanam sayuran dan toga. Nah ini minggu pertama sebenarnya hanya dapat materi, tapi terkecuali untuk berkebun. Berkebun di hari Rabu kemarin kamu sudah lakukan Bapak Ibu. Dan itu paling banyak hanya kunyit dan jahe biasanya. Nah yang lain-lain tuh biasanya susah Bapak Ibu, makanya kita coba ambil itu untuk untuk nanti juga jadi jadi kebun toga kita di sini di 45. Oke, nanti di akhir minggu ketiga kita akan mengadakan gelar karya ya. Jadi semuanya hasil tanaman dari anak-anak didik akan dipamerkan, kemudian hasil karya mereka juga akan dipamerkan. Karena ini sedang berjalan, jadi saya tidak bisa bicara panjang lebar, hanya ini ada beberapa foto kegiatan yang sudah kami lakukan. Ini minggu pertama hari Senin kemarin, karena kita memang baru mulai dari Senin kemarin. Saya bersama tim bekerja sama dengan Dinas KPKP Jakarta Barat di hari Senin mendapatkan materi perkebunan. Kebetulan beliau datang dengan tim dan membawa beberapa bibit, ada bibit buah, ada bibit sayur, dan itu sangat membantu gitu Bapak Ibu. Kemudian di hari Selasanya, jadi kita selama proyek anak-anak itu hari Selasa dan hari Rabu itu ada senam bersama, tapi wajibnya di hari Selasa untuk pola hidup sehat. Nah ini ada senam bersama, kemudian kita juga setiap pagi ada sarapan bersama ya, bawa masing-masing Bu lah. Karena anak-anak sudah dapat materi pola hidup sehat tuh dengan makanan sehatnya. Nah mereka dicoba tuh. Kalau hari pertama member aneka ragam Bapak Ibu, ada yang bawa Indomie goreng campur nanti diarahkan di mana makanan yang sehat, yang kalau buat sarapan tuh tidak terlalu mengenyangkan gitu ya. Nah ini sarapan pagi bersama, kebetulan habis olahraga. Kalau tadi sarapan paginya di kelas Bapak Ibu, karena tadi pembiasaan literasinya di kelas. Kemudian ini kemarin, jadi kemarin itu ada materi juga dari Dinas Kesehatan Kecamatan Cengkareng. Kita mengundang dokter dari Puskesmas untuk memberikan materi tentang pola hidup sehat. Kemudian setelah itu, nah ini yang tadi saya sampaikan, kita mulai menanam sayur dan toga. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu yang seperti ada lubang-lubang, kita menggunakan hidroponik dengan media rokol ya. Bawahnya nanti ada airnya, tinggal naruhkan bibit saja di situ. Nah itu anak-anak sangat senang Bapak Ibu. Ini yang bikin Kurmer berbeda dengan K13. Ada waktu mereka untuk mengekspresikan diri di luar matematika.
yang menegangkan, di luar IPS yang membosankan, kata anak-anak loh Bu, bukan kata saya. Ya, mereka bisa berekspresi. Senang sekali mereka untuk main tanah gitu ya, main air itu senang sekali Bapak Ibu. Nah, ini medianya ada dua. Yang dengan polybag itu media tanam, itu untuk menanam toga. Jadi media hidroponiknya untuk menanam sayuran. Ya, saya hanya ingin memberikan sedikit Bapak Ibu tentang tadi Bu Ria membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya tidak terkait hanya dengan kurmer Bapak Ibu, karena memang tapi baru sekarang agak mulai digaung-gaungkan lagi. .id ya. Sanggar Cengkareng 023 Cengkareng ya. Itu bacanya biar Cengkarengnya muncul. Oke ya. Nah, itu namanya udah itu latihan belajar ID Sanggar Cengkareng. Ya, syarat akan di-share harus diberi nama dulu. Kalau tadi kan masih untitled ya, tidak berjudul. Kemudian share. Tuh, masih loading. Nah, ini share-nya di sini ini ada pemberitahuan. Ini pemiliknya saya, ownernya mesin. Kemudian kita edit di sini. Ya, jangan sebagai viewer. Kalau viewer nggak bisa buka, nonton doang, ngamati doang. Kemudian ini, ya ini kita klik supaya nanti Bapak Ibu yang pakai Google biasa, misalnya tadi kan laptop saya lihat ada yang belum data ID ya, kelamaan nanya password-passwordnya udah. Saya anggap semua lah, walaupun yang bukan data ID silakan bisa mengerjakan. Kita klik anyone. Ya, anyone with the link. Ini KB iso ya. Ya, kemudian copy. Ya, kerjakan down. Nah, saya masuk ke Bapak nih pertama misalnya. Nah, yang pentingnya saya masuk ke grup anak-anak ya kayak tadi. Saya bagikan linknya. Gitu. Iya. Coba ada grup ini grup kelas ini. Lalu bisa pada grup. Nanti segera akan terlihat jawaban teman-teman benar nggak? Sesuai perintah gitu.